Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bersama program Bincang Gagasan yang diinisiasi oleh Kampus Gagasan bersama dengan selebesupdate.com. Kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang bernama Muhammad Asratillah. Siap. Nama ini tentunya sangat familiar ya di kalangan kita semua. Beliau ini seorang peneliti sekaligus penulis buku. Aktivitas hari ini dia adalah seorang direktur Prophetic Institute, kemudian aktif juga meneliti di lembaga Pentahelix. Kali ini kita akan membincang tema terkait dengan politik gagasan. Ya, tentu saja narasumber yang kita hadirkan pada kesempatan ini begitu relevan karena kita juga banyak menjumpai narasi-narasi yang begitu update terkait dengan kebijakan kita saat ini. Sebelum kita melangkah, perkenalkan nama saya Muslim Haq selaku Sekretaris MUIA Kampus Gagasan, dan kali ini kita akan kembali lagi berbincang kepada Muhammad Asratillah, begitu familiar kami sapa dengan Kak Asra. Selamat bergabung Kak. Siap ya. Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Dinda sendiri gimana kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Baik, apakah Kak sudah bisa untuk Oke, silakan. melanjutkan diskusi kita pada kesempatan ini? Oke, silakan. Baik Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Kakak sebagai narasumber pada kesempatan ini untuk melihat kondisi politik kita hari ini baik di tingkat pusat maupun di daerah? Oke ya. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ya, itu kita bisa lihat dari ekspos beberapa media, eskalasi politik itu semakin dinamis ya. Ini karena menjelang momentum politik di tahun 2024. Jadi seperti yang diskedulkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum, nanti di Februari itu kalau tidak salah tanggal 14 akan ada momen pemilihan presiden, pilpres dan pemilihan anggota legislatif ya. Kemudian selang beberapa bulan itu akan diikuti dengan pemilihan kepala daerah serentak ya, baik di tingkat provinsi, gubernur ataupun kabupaten kota. Nah, kita bisa melihat di pentas nasional beberapa partai sudah mencoba untuk melakukan eksperimentasi politik dengan membuat beberapa koalisi-koalisi politik. Yang paling awal itu Golkar, kemudian PAN itu ya, dan P3 yang kita kenal dengan koalisi Indonesia Bersatu ya, atau KIB ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga PKB melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra ya. Lalu nanti partai yang tersisa kemungkinan besar akan membuat poros ketiga ya. Beberapa lembaga survei juga sudah memproyeksikan, memperkirakan ya kemungkinan besar di Pilpres nanti yang menjelang Pileg nanti di tahun 2024 akan ada 3 poros politik utama, dan itu kemungkinan besar ada 3 calon presiden juga gitu ya. Iya. Nah, tapi nanti yang menarik ini adalah penerjemahan poros politik di tingkat nasional itu di tingkat daerah. Nah, contoh misalnya ya, kemarin PAN ya, di tingkat pusat itu ada yang memperkirakan bahwa KIB itu perahu yang dibuat untuk Ganjar. Tapi teman-teman PAN Sulsel itu merekomendasikan 2 nama. Yang pertama itu adalah ketua PAN sendiri Zulkifli Hasan, dan yang kedua adalah Anies Baswedan kan. Jadi ini pasti ada semacam benturan ya antara aspirasi politik di tingkat lokal regional dengan aspirasi politik di tingkat nasional. Jadi dinamikanya kira-kira begitu ya, dinamika antar partai ya, kemudian dinamika di internal partai ya, aspirasi daerah dengan aspirasi elit di nasional. Kira-kira gitu. Ya, baik. Tentu sangat menarik ya bagaimana kita melihat perannya partai politik dari segi untuk mempengaruhi proses terbitnya kebijakan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, bagaimana melihat Kak Asra ya terkait dengan kebijakan yang ada saat ini? Ya begini ya,
kita sudah sudah mengetahui ya, dan barangkali sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa biasanya dinamika politik itu akan berimplikasi kepada karakter kebijakan yang akan dihasilkan ya, terutama oleh para kepala eksekutif. Karena mereka sebenarnya karena mereka sebenarnya menduduki jabatan yang sangat politis gitu ya, karena dipilih melalui mekanisme pemilihan tertentu. Kalau misalnya di tingkat nasional, beberapa akhir ini kan kita disibukkan dalam rangka merespon isu perubahan KUHP itu ya, yang pasal-pasal penghinaan. Yang paling membuat kita resah barangkali tanda kutip adalah ya sepertinya ada indikasi bahwa kalau teman-teman mahasiswa melakukan protes demonstrasi lalu gitu ya, membuat kemacetan, itu bisa dipidana karena ini kan kawasan KUHP kan, kira-kira. Nah kita dan ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada pihak atau oknum elit tertentu yang berupaya untuk melakukan stabilisasi panggung politik ya, melalui beberapa kebijakan gitu ya. Nah, kemudian di daerah pasti kepala daerah yang incumbent itu akan berupaya untuk menciptakan legasi politiknya masing-masing. Ya, dengan menciptakan program yang kira-kira populis gitu ya. Seakan-akan inovatif, padahal itu hanya sloganistik belaka. Konteks Makassar misalnya. Teman-teman Polinet kemarin itu sudah mengkritisi soal kebijakan lorong wisata. Ya, bagi saya itu adalah ya barangkali saya tidak sekeras Pak Direktur Polinet ya, bahwa itu omong kosong, tetapi itu adalah the buzzword policy gitu ya. Jadi dia hanya kebijakan yang ya hanya besar gaung suaranya, tetapi substansinya itu tidak relevan untuk kepentingan warga sekitar. Bayangkan kalau semua lorong di Makassar itu mau diwisatakan ya, kenapa misalnya tidak dipilot projectkan saja? Ya, ini kan persoalan skala gitu ya. Misalnya ada sekitar ya cukuplah 100 lorong lah untuk sebagai percontohan. Kalau misalnya itu berhasil ya baru bisa di scale up kan, dicobakan di 5.000. Itu kan banyak program yang begitu pernah dilakukan oleh pemerintah, kayak misalnya LPG 3 kilo. Itu LPG 3 kilo kan tidak langsung seluruh Indonesia, tapi dicoba dulu kan di kawasan-kawasan tertentu. Nanti berhasil di kawasan tertentu itu kemudian di scale up, dicoba di semua wilayah. Nah, ini barangkali kebijakan-kebijakan seperti ini menjelang momentum politik terkadang tidak relevan, tetapi dibuat hanya dalam rangka untuk ya disukai barangkali, untuk mendongkrak elektabilitas, ada sebagainya dan sebagainya. Oke, barangkali begitu Bu Muslim. Oke, baik. Ini menarik ya terkait dengan kebijakan, tentunya baik dari kebijakan pusat maupun kebijakan daerah. Nah, tentu saja kebijakan ini lahir untuk kepentingan masyarakat. Nah, menilai kebijakan ini misalnya tadi sudah dijelaskan masalah RKUHP, ya kan, kemudian masuk dalam lorong wisata dan beberapa kebijakan-kebijakan yang lain. Tadi ada tanda petik dikatakan bahwa kebijakan itu harus disukai. Apakah dengan disukainya ini merupakan suatu tolak ukur bahwa kebijakan tersebut merepresentasikan kepentingan masyarakat? Bagaimana pendapat? Ini pertanyaan yang menarik sekali itu ya. Jadi begini, semestinya program kebijakan itu kan diformulasikan berdasarkan penyerapan aspirasi sebelum gitu ya. Kebijakan itu diformulasikannya pada tahap agenda setting. Ya, tetapi beberapa waktu ini kebijakan itu justru nanti dimintai tanggapannya kepada publik setelah jadi. Ya, padahal kan sebenarnya tanggapan publik itu diminta sebelum kebijakan itu diformulasikan. Nah, nanti setelah menjadi kebijakan publik baru disosialisasikan. Seharusnya polemik itu muncul pada waktu rencana formulasi. Ya, bukan polemik itu muncul pada waktu setelah diformulasikan itu ya. Nanti barangkali kalau setelah diformulasikan pada tahap implementasi yang kita perdebatkan itu ya soal teknis dan metode implementasi saja, bukan substansi dari kebijakan. Tapi yang kita perdebatkan kan substansi kebijakan, kayak misalnya Makavers kemarin.
Ya, kemarin teman-teman di forum dosen itu berupaya untuk berpikir bagaimana agar Makaverse ini, Makassar Metaverse ini bisa diterjemahkan dalam sektor pendidikan. Tapi kan mentah juga kan? Iya. Ya, sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik, orang tua di Makassar ini adalah ya pelayanan dasar di bidang pendidikan. Kayak misalnya tidak seimbangnya antara bangku SD dengan bangku SMP. Masa bisa ditanggulangi dengan Makaverse itu ya, digitalisasi. Ya, ya tambah sekolah dong ya, kayak misalnya di di daerah Bira itu, kemudian Daya, itu kan adik-adik SD itu kalau selesai lulus pusing kalau sistem zonasi karena tidak ada SMP di sana. Ya, itu yang saya maksudkan ya. Ya, betul. Oke. Tentu saja kalau kita melihat kebijakan-kebijakan ini baik dari kebijakan pemerintah maupun bukan dari pemerintah, tentu saja kita melihat banyak jargon-jargon, ya kan? Betul. Nah, bagaimana melihat jargon-jargon politik ini dari perspektif Kak Asra? Tapi sesaat lagi nanti dijawab pada segmen selanjutnya karena kita telah memasuki waktu istirahat.